Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama yaitu biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Ia merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib dan merupakan ibu dari Hasan dan Hussein. Teladan yang bisa diambil dari kepribadian Fatimah Zahra yakni pertama, sederhana. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Suatu saat, kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Yang kedua, Fatimah sangat berbakti kepada orang tua dan suami, terutama kepada ayahnya yakni Nabi Muhammad SAW dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu sabar dan rendah hati. Sejak kecil, Fatimah telah menghadapi beberapa peristiwa yang menyedihkan, mulai dari kehilangan anggota keluarga hingga melihat bagaimana masyarakat memperlakukan ayahnya. Akan tetapi ia tetap sabar, ia juga bersikap rendah hati dan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat yakni memiliki tutur kata yang lembut dan berakhlak mulia. Dalam suatu masa, Aisyah bahkan pernah mengatakan, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih mirip cara bicaranya seperti Rasulullah seperti Fatimah." Jadi di sini Fatimah sangat memiliki tutur kata yang lembut dan berakhlak mulia seperti ayahnya yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, dermawan dan gemar membantu sesama. Pada suatu masa, datanglah seorang musafir ke hadapan Nabi. Ia meminta bantuan karena kehabisan makanan. Mendengar hal itu, Nabi meminta orang tersebut untuk mendatangi Fatimah. Seperti dugaan Nabi, putrinya langsung menyambut musafir tersebut dan memberi kalung hadiah pernikahan dari sang suami yakni Ali bin Abi Thalib. Fatimah mengatakan, "Juallah kalung ini, mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu." Jadi Fatimah walaupun ia sedang tidak memiliki uang atau sendirinya susah dalam hidupnya tapi masih membantu sesama. Yang keenam, ramah dan tidak sombong. Meskipun Fatimah termasuk dalam keluarga yang disegani, ia tetap ramah dan tidak sombong kepada semua orang. Selanjutnya biografi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman. Hidup dia sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu ia berdoa kepada Allah sehingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya agar ia selalu mengingatnya bahwa ia pernah dikasih oleh Allah suatu penyakit dan telah Allah sembuhkan, dan itu membuat dia selalu bersyukur pada Allah. Adapun teladan yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni yang pertama yaitu sederhana. Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hormat dan taat kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat dia sayangi. Ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, termasuk ketika ibunya ingin pergi haji. Tetapi Uwais tidak mempunyai uang untuk perjalanan dari Yaman ke Mekah, sehingga Uwais membeli anak domba dan ia gendong untuk naik turun gunung selama 8 bulan. Tujuannya agar ketika hari H ia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk ibadah haji.
Sesampainya ia di Mekah, ia berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah semua dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Lalu ia menjawab, "Cukuplah ridho ibu sebagai penolongku kelak." Begitu taat dan hormatnya ia kepada orang tuanya. Yang ketiga, tawakal dan ramah. Walaupun ia mendapat perhatian sang penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Justru sebaliknya dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.